Jiwaku Bukan Jiwaku, Mencintai Dua Jiwa, Chapter 17, Cemas. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Apalagi yang akan dilakukan anak ini? Apa dia akan mengadukan semua yang pernah aku lakukan padanya ke papi? Percuma saja, karena aku yakin papi tidak akan mendengarnya. Ucap Jenny dalam hati. Apa cuma perasaanku saja? Aku merasa anak ini berbeda. Apa kecelakaan yang dialaminya membuatnya lebih berani? Tidak mungkin seperti itu, kan? Tanya Janeta yang juga membatin. Berbeda dengan Janeta dan Jenny yang belum mengetahui perihal Nindi yang hilang ingatan, Tuan Abraham justru mengkhawatirkan biaya berobat Nindi untuk memulihkan kembali ingatannya. Apa Nindi akan meminta biaya untuk pengobatannya? Tapi jika dia memintanya, apa aku harus memberikannya? Tidak, aku sudah cukup membiayai pengobatannya selama berada di rumah sakit. Aku tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuknya. Benaknya. Aku mau kamar yang ditempati Jenny sekarang menjadi kamarku, ujar Nindi. Jenny yang mendengar hal tersebut terkejut dengan manik yang membola. Sebenarnya bagi Diandra, menempati kamar Nindi bukanlah masalah, mengingat dirinya yang merupakan anak panti asuhan. Namun, karena sudah bertekad membalas semua perlakuan kejam yang telah diterima Nindi selama ini, maka ia pun menargetkan Jenny sebagai permulaan aksinya. Sengaja ia memilih cara tersebut sebab ia yakin jika kamar itu sebelumnya adalah milik Nindi. Kenapa? Apa kamu keberatan? Tanya Nindi ke Jenny. Aku rasa kamu tidak pantas untuk keberatan, karena sejak awal kamar itu memang milikku. Malam ini juga aku akan tidur di sana. Belum sempat Jenny menolak, Nindi melanjutkan ucapannya, membuat Jenny menatapnya tajam. Tapi, bukankah selama ini kamu juga tidak keberatan tidur di kamarmu itu? Kenapa sekarang tiba-tiba kamu berubah pikiran? Tanya Tuan Abraham menyalahi. Tak ada alasan khusus, Paman. Aku berubah pikiran karena aku mau. Lagi pula aku yakin, di mansion ini semua juga tahu siapa pemilik sah dari mansion ini. Jadi, aku rasa yang tidak berwenang cukup diam saja dan menerima keputusanku. Ucap Nindi melirik Jenny dan Janeta. Anak ini benar-benar harus diberi pelajaran. Batin Janeta geram melihat tingkah Nindi yang menurutnya seenaknya saja. Padahal jika melihat ke belakang, apa yang dilakukan Nindi saat ini belum seberapa dibandingkan perlakuan mereka yang sungguh di luar batas terhadap Nindi. Bagaimana ini? Nindi memang bukan meminta uang, tapi dia mulai menggunakan haknya di mansion ini. Walau aku adalah pamannya, aku pun tak bisa membantahnya. Aku di sini hanya bertindak sebagai wali, bukan pemilik. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir akan semakin sulit mengendalikannya. Andai aku bisa memanfaatkan amnesia yang diidapnya saat ini. Batin Tuan Abraham sembari memikirkan cara agar bisa menundukkan Nindi. Tidak bisakah besok saja kamu pindah ke kamar Jenny? Minta Tuan Abraham yang mengerti akan perasaan anak tirinya itu. Tidak bisa, Paman. Sejak awal itu kamarku, bukan milik siapapun, tegas Nindi. Luar biasa, Abraham pun tak mampu mengendalikan anak ini. Lagi-lagi Janeta membatin. Muak dengan situasi yang ada, Jenny bangkit dari duduknya seraya menggebrak meja, kemudian beranjak. Jangan lupa untuk membereskan barang-barangmu, seru Nindi sebelum Jenny menjauh. Pada detik berikutnya, Janeta pun meninggalkan meja makan, menyusul putrinya. Nindi, apa kamu tidak merasa keterlaluan? Bekik Tuan Abraham. Sebelum menimpali pertanyaan pamannya, Nindi menghela nafas panjang. Di bagian mana aku keterlaluan, Paman? Bukankah sejak awal itu adalah kamarku? Wajar jika aku mengambilnya kembali. Jangankan kamar itu, seluruh yang ada di mansion ini pun layak aku pakai, karena aku berhak. Jika Paman mengataiku keterlaluan, lalu bagaimana dengan istri dan anak tiri Paman itu? Kurang ajar, anak ini sudah berani menantangku. Lihatlah, aku pasti akan menguasai harta peninggalan kakakku ini, dan kamu akan kulenyapkan dari muka bumi ini. Gumam Tuan Abraham dalam hati, kemudian berlalu meninggalkan Nindi dengan perasaan kesal. Di dalam kamar, tak hentinya Jenny menggerutu. Ia sungguh marah dengan sikap yang ditunjukkan Nindi. Ditambah lagi, Tuan Abraham yang ia kira mampu menaklukkan Nindi malah tak bisa berbuat apa-apa.
Sungguh di luar dugaannya, sebab biasanya Tuan Abraham akan selalu membela dan menuruti semua keinginannya dan mengabaikan keponakannya. Dasar anak pembawa sial, bisa-bisanya dia memperlakukanku seenaknya. Apa dia sudah lupa bagaimana aku menyiksanya? Aku benar-benar kesal dan marah. Di ambang pintu, Janita muncul dan segera menghampiri putrinya yang tengah meradang. Sudah sayang, cepat kemasi barang-barang kamu. Sekarang bukan saatnya kamu menggerutu seperti ini, ucapnya. Tapi aku tidak terima, Bi. Aku tidak mau tidur di kamar itu. Kamar itu tidak cocok untukku. Dan lagi, kamar itu sempit. Aku pasti tidak nyaman tidur di sana. Mami mengerti sayang. Untuk sementara, kita ikuti saja dulu. Besok kita pikirkan cara membalas bocah itu, bujuk Janita sambil memegang kedua tangan Jenny. 1 jam kemudian, Jenny telah berpindah ke kamar yang pernah ditempati Nindi. Dan benar saja, Jenny merasa sangat tidak nyaman berada di ruangan itu. Walau spraynya telah diganti, ia tetap tidak bisa memejamkan mata. Terkadang ia duduk, lalu kembali berbaring. Ia mencari posisi yang mungkin saja bisa membuatnya segera terlelap. Akan tetapi, sama saja. Sungguh tersiksa dirinya malam ini. Aku pasti akan mengembalikanmu ke kamar ini, Nindi. Lihat saja, akan kubuat kamu membayar penderitaanku malam ini. Kesal Jenny yang kembali terduduk di atas tempat tidurnya. Sementara itu, Nindi baru saja membersihkan wajahnya dan bersiap untuk tidur. Ketika ia hendak membaringkan tubuhnya, serangkaian peristiwa terlintas di kepalanya, sehingga membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Di tengah rintihannya, Beatrice hadir dengan manik yang membola akibat terkejut. Nona kenapa? Karena bingung harus berbuat apa, ia pun segera menelpon Dr. Hans. Di saat Beatrice menunggu panggilan tersambung, tiba-tiba Nindi memegang kuat lengannya. Sontak, Beatrice menoleh dan menatap Nindi dengan penuh kekhawatiran. Tolong, jangan beritahu siapa-siapa. Aku tidak mau orang lain tahu. Aku akan baik-baik saja. Mohon Nindi sembari menahan rasa sakit dengan peluh yang mengucur dari pelipisnya. Mendengar permintaan Nindi, Beatrice pun mematikan panggilannya. Di tempat terpisah di waktu yang sama, Hans yang baru saja menyambungkan panggilan pada ponselnya mengerutkan keningnya. Apa terjadi sesuatu dengan Nona Nindi? Cemasnya sebab sempat mendengar suara Nindi yang kesakitan. Segera ia menghubungi nomor Beatrice untuk memastikan keadaan Nindi. Karena faktanya, ia pun terkejut ketika Beatrice memutuskan sambungan ponselnya secara sepihak, di mana dirinya belum sempat berkata apapun. Panggilan pertama Hans diabaikan oleh Beatrice atas perintah isyarat dari Nindi. Tapi Nona, kalau aku tidak menjawab panggilan Dr. Hans, bukan tidak mungkin dia akan ke mansion ini untuk melihat keadaan Nona. Nindi pun membenarkan ucapan Beatrice, sehingga pada panggilan kedua Hans, Nindi mengizinkan Beatrice untuk menyambungkannya. Apa terjadi sesuatu dengan Nona Nindi? Pertanyaan Hans membuat Beatrice bingung. Ia kembali menoleh ke Nindi dan mendapat isyarat jika Nindi baik-baik saja dan sekarang sedang tidur. Beatrice mengangguk, lalu menjawab pertanyaan Hans sesuai dengan permintaan Nindi tadi. Baiklah, jika ada apa-apa segera hubungi aku, ucap Hans. Baik Dr. Hans, maaf tadi aku tidak sengaja menekan kontak Dr. Hans. Tidak apa-apa, balas Hans, kemudian menutup panggilannya. Baru saja Hans meletakkan ponselnya, gawainya itu kembali berdering. Ia melirik ponselnya dan mengerutkan keningnya ketika nama Devian terdapat pada layar ponselnya. Ada apa Devian menelpon malam-malam begini? Gumamnya lalu mengangkat panggilan Devian. Iya Dev, aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja aku kepikiran dengan Nona Nindi. Apa kau tahu bagaimana keadaannya saat ini? Kenapa kebetulan sekali? Batin Hans. Hans? Maaf, tapi tadi aku sudah menghubungi perawat Nona Nindi dan katanya Nona Nindi baik-baik saja. Begitu ya? Ya sudah, aku tutup dulu. Sejak kapan Devian begitu peduli dengan Nona Nindi?
Bukankah jadwal terapi berkala Nona Nindi belum dimulai? Lalu, kenapa Devian seolah dekat dengan Nona Nindi? Rasa penasaran Hans benar-benar membuncah terkait perhatian Devian kepada Nindi. Ia pun bermaksud untuk menanyakannya langsung begitu bertemu dengan Devian. Terima kasih sudah menonton chapter ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di chapter selanjutnya.